Halo semuanya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Ibu Fani. Untuk hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian tentang pengenalan polimer, yaitu pada materi kimia SMA. Baik, sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama itu, siswa dapat menjelaskan pengertian dan proses terjadi polimer. Yang kedua, siswa dapat menggambarkan dan membedakan struktur polimer linier, polimer bercabang, polimer crosslink, dan polimer jaringan. Yang terakhir, siswa dapat memberikan contoh polimer yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di slide ini ada plastik, karet, dan teflon. Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa sih plastik itu bisa lentur? Kenapa sih karet gelang itu bisa elastis? Dan kenapa sih teflon itu kuat tapi lengket? Nah, jawabannya ini adalah pada materi konsep polimer yang sama. Nah, yang pertama di sini ada pengertian. Apa sih, Bu, pengertian dari polimer? Nah, polimer ini adalah makromolekul besar yang terbentuk dari penggabungan unit-unit kecil yang disebut monomer. Bisa kalian lihat di sebelahnya ada lingkaran kuning yang kita misalkan sebagai monomer. Jika lingkaran kuning ini membentuk penggabungan dengan unit-unit kecil lingkaran kuning lainnya, dia akan membentuk polimer atau makromolekul besar. Contohnya apa sih, Bu, di kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya ini misalnya nih, kalian punya Lego. Lego itu kan awalnya bentuknya kecil-kecil ya. Nah, Lego itu disebut dengan monomer. Semisal Lego ini dibentuk menjadi suatu bentuk, bisa menjadi rumah ataupun mainan yang berbentuknya itu besar, dia disebut adalah makromolekul besar. Bisa juga nih, misalnya kalian punya manik-manik di rumah. Nah, manik-maniknya ini yang disebut dengan monomer. Jika manik-maniknya dibuat seperti kalung ataupun gelang, nah kalung dan gelang ini adalah yang disebut dengan polimer atau makromolekul besar. Nah, yang selanjutnya bagaimana proses itu terjadi? Nah, proses pembentukan polimer itu disebut dengan polimerisasi. Ingat ya, polimerisasi yaitu reaksi kimia yang menggabungkan banyak molekul kecil atau monomer menjadi molekul besar atau polimer. Selanjutnya ada proses yang pertama nih, yaitu polimerisasi adisi. Syarat terjadinya polimerisasi adisi apa sih, Bu? Nah, syarat terjadinya polimerisasi adisi ini yang pertama terjadi ketika monomer yang memiliki ikatan ganda seperti alkena atau yang memiliki ikatan rangkap bergabung tanpa menghilangkan atom atau molekul kecil. Kedua, ikatan ganda pada monomer terbuka dan membentuk ikatan baru dengan monomer lain dalam rantai. Yang ketiga, hasilnya adalah polimer panjang dengan unit yang berulang. Untuk proses yang kedua itu adalah polimerisasi kondensasi. Nah, syarat terjadinya polimerisasi ini adalah terjadi ketika dua atau lebih monomer bersatu dengan melepaskan molekul-molekul kecil. Biasanya tuh ada air atau H2O, metanol atau CH3OH, atau juga HCl. Yang kedua, setiap ikatan baru yang terbentuk mengakibatkan pelepasan molekul-molekul kecil seperti yang tadi Ibu sebutkan. Itu ada air, ada metanol, bahkan HCl. Polimer dapat terbentuk dari reaksi adisi maupun reaksi kondensasi. Pada polimerisasi adisi, terjadi pemutusan ikatan rangkap pada monomer. Kemudian monomer tersebut saling terikat satu sama lain membentuk kesatuan molekul yang lebih besar. Contoh polimerisasi adisi antara lain pembentukan polietilena dari etena, pembentukan polivinil klorida dari vinil klorida, maupun pembentukan poliisoprena dari isoprena. Sedangkan pembentukan polimer dengan reaksi kondensasi terjadi antara dua gugus fungsi berbeda dari masing-masing monomer. Pada polimerisasi kondensasi ini terbentuk pula molekul-molekul kecil seperti H2O, NH3, dan lain sebagainya. Beberapa contoh polimerisasi kondensasi antara lain pembentukan poliester dari dimetil tereftalat dan etilen glikol, pembentukan nilon 66 dari asam adipat dan heksametilen diamin, bakelit dari fenol dan formaldehid, maupun pembentukan Kevlar dari 1,4 diaminobenzen dan asam tereftalat. Selanjutnya struktur polimer. Apa sih, Bu, struktur polimer itu? Nah, struktur polimer ini adalah susunan rantai monomer dalam polimer. Susunan ini mempengaruhi sifat fisik dan kimia polimer, seperti
kekuatan, kelenturan, titik leleh, bahkan sampai kelarutan. Untuk struktur yang pertama yaitu ada polimer linier. Nah, polimer linier ini adalah terdiri dari rantai monomer yang panjang dan lurus tanpa cabang. Yang kedua, monomer-monomer tersebut bergabung untuk membentuk rantai berulang tunggal. Yang ketiga, sifat-sifatnya ini dapat mengkristal padat, cukup kuat, tetapi masih dapat digunakan oleh panas. Nah, untuk gambar atau visualnya bisa kalian lihat di sebelahnya itu ya. Jadi dia bentuknya itu lurus tanpa memiliki cabang sama sekali. Nah, untuk struktur yang kedua ada polimer bercabang. Polimer ini adalah memiliki rantai utama yang panjang dengan beberapa rantai pendek yang bercabang dari rantai utama. Yang kedua, strukturnya menjadi lebih longgar karena tidak dapat dikemas dengan rapat. Dan sifat-sifatnya ini adalah densitas lebih rendah, lebih fleksibel, titik leleh lebih rendah daripada yang linier. Nah, jadi seperti bisa kalian lihat visualnya di samping, di sebelahnya itu ada polimer dengan rantai lurus, tetapi dia memiliki cabang dengan rantai yang pendek. Nah, untuk struktur polimer yang ketiga itu ada polimer crosslink. Nah, untuk polimer crosslink ini yang pertama ada ikatan silang antara rantai linier yang menghubungkan rantai polimer. Yang kedua, hal ini membentuk struktur yang lebih kaku dan kuat. Untuk sifat-sifatnya yaitu tahan panas, lebih keras, dan tidak mudah larut. Bisa kalian lihat visualnya, yaitu bentuknya sangat kaku dan juga kuat. Untuk struktur polimer yang keempat itu ada polimer jaringan. Nah, polimer jaringan ini yang pertama, monomer-monomer bersatu membentuk jaringan 3 dimensi yang sangat padat. Kedua, hampir semua atom dalam struktur tersebut terikat secara kovalen yang kuat. Nah, untuk yang ketiga, sifat-sifat dari polimer jaringan ini yaitu keras, tidak rapuh, tidak larut, tahan panas, bahkan sering digunakan sebagai bahan isolasi. Selanjutnya ada contoh polimer dalam kehidupan sehari-hari. Nah, polimer ini ada dua ya, ada polimer alami dan buatan. Untuk polimer alami adalah yang berasal dari alam. Jadi pernah kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ada protein, pada makanan seperti ikan, ayam, daging, atau susu dan telur. Terus ada juga karbohidrat, yaitu sering kita jumpai pada roti dan nasi. Ada juga karet alam nih, yang sering kita temui di kendaraan, yaitu seperti ban. Selanjutnya ada Nah, untuk contoh polimer buatan atau sintetisnya ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui di kantong plastik, ember, bahkan alat masak yaitu teflon. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini tentang pengenalan polimer. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.